Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai tips atau cara-cara kita menjadi MC atau menjadi protokol yang baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa menjadi MC itu mudah. Yang penting satu, Anda punya kemauan. Yang pertama harus punya kemauan. Kemudian yang kedua, sering berlatih. Sering berlatih. Sering belajar. Sering mencoba. Kemudian yang ketiga, percaya diri. Jadi ini kuncinya. Inilah yang akan menghantarkan Anda menjadi MC, menjadi protokol, menjadi pembawa acara yang baik di acara apa saja. Maka mari kita bersama belajar mengenai bagaimana kita menjadi MC yang baik, bagaimana kita menjadi pembawa acara yang baik. Biasanya ada yang menyebut ada istilah MC atau protokol atau pembawa acara. Kita anggap saja sama itulah ya istilah-istilah yang semacam itu. Maka saya ingin menyampaikan sedikit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembawa acara. Apa yang harus kita perhatikan saudara sekalian? Yang pertama, orang MC itu hendaknya memiliki kemampuan berbahasa, ya, memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Bahasanya lancar, kemudian tidak terbata-bata dia. Artinya tidak ada gangguan pada pembicaraannya, tidak ada gangguan pada lisannya, tidak gagap dan seterusnya. Ini baiknya begitu. Kalaupun ada yang mempunyai kelainan, itu juga kalau dilatih insya Allah menjadi bisa. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, menjadi MC itu hendaknya dia pandai bergaul, ya, pandai bergaul. Menjadi MC itu harus pandai bergaul, supel, luwes, fleksibel, dan dia tidak kaku dalam pergaulan. Maka inilah pentingnya kita berlatih, bergaul, dan kita menjadi orang-orang yang baik, orang yang ramah, orang yang humoris, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah tugas MC. Ini ya, tugas-tugas MC antara lain adalah membuka acara ya dengan salam, kemudian ada sambutan-sambutan, kemudian menyebutkan aturan acaranya dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan acara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kelancaran acara dari awal sampai dengan akhir. Ya, mulai dari menyampaikan ucapan pembukaan sampai dengan penutup, kemudian terima kasih kepada hadirin, kepada panitia, pengisi acara, dan minta maaf dan menutup acara. Nah, ini tugas pokok MC. Kemudian yang keempat, seorang MC harus mengetahui secara pasti bentuk acara yang dipandunya itu. Jadi acaranya itu tentang apa? Acaranya tentang acara keagamaan, atau acara kematian, atau acara hajatan, atau acara formal, dan lain sebagainya. Ya, kita lihat situasi. Lalu bagaimana tips menjadi MC yang baik, yang handal gitu ya. Ada 10 yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pada kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan 10 hal. Yang pertama adalah kenali acaranya. Acaranya ini acara apa? Ya, pelajari. Jadi kalau acara misalnya hajatan, walimahan, kemudian acara-acara akikoan atau acara-acara yang menyenangkan, tentunya ini kita adalah ceria, gembira, senyum, penuh dengan humor boleh ya. Tapi kalau acaranya misalnya pada acara kematian, acara ada yang sedang sakit atau ada yang berduka, nah ini kita sesuaikan. Kita penuh dengan khusyuk, kemudian
syahdu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang bersiap menjadi pembawa acara adalah komunikasi terus dengan panitia. Komunikasi terus dengan panitia. Jadi jangan sampai kita ini salah paham antara MC dengan panitia, nanti menjadi miskomunikasi atau kurang komunikasi, akhirnya timbul misunderstanding, kesalahpahaman. Yang dimaksud oleh panitia itu acaranya begini, nah, jangan sampai begitu dan seterusnya. Maka kita harus fokus pada apa yang dikehendaki oleh panitia, oleh penyelenggara, oleh sohibul hajat, atau oleh IO-nya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap tersenyum. Ya, kita tetap tersenyum. Dalam setiap situasi dan kondisi kita tetap tersenyum, jangan panik, jangan gugup, jangan menunjukkan ketidaksukaan kita. Walaupun ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita tetap harus tetap tersenyum agar kita dipandang lebih nyaman, lebih rileks, fleksibel, dan menyenangkan semua orang sehingga audiennya itu merasa nyaman, pendengarnya merasa nyaman, para penontonnya merasa nyaman dan seterusnya. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, kita harus fokus kepada audien, kepada hadirin, kepada jamaah yang ada. Jadi kita ini jangan harus menatap mereka, kalau perlu satu persatu dilihat sudut-sudutnya. Kita harus fokus kepada audiennya. Kemudian yang kelima, ini pelajari secara detail acaranya. Acaranya harus dipelajari secara detail dari A sampai Z. Karena pembawa acara itu adalah dia akan mengantarkan sukses tidaknya sebuah acara, perhelatan, hajat, dan seterusnya. Maka kita hendaknya menguasai dan mempelajari acara. Ya. Kalau perlu ditulis semuanya. Kalau perlu ditulis semuanya mulai dari A sampai dengan Z dan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan lupa kita harus mengetahui nama-namanya yang akan hadir. Namanya harus dengan gelar yang lengkap dan benar. Kalau kita tidak tahu nama lengkapnya, kita tanyakan. Kalau kita tidak tahu gelarnya, kita tanyakan kepada yang tahu. Ya, kalau tidak paham gelarnya, lebih baik kita tidak sebut daripada kita menyebut tapi salah. Oke. Nah, ini yang kelima, saudara sekalian. Kemudian yang keenam, jangan berhenti ketika terjadi kesalahan. Kalau kita salah itu jangan kita berhenti, nanti akan menjadi fokus kesalahannya itu menjadi titik perhatian dari para hadirin, dari audien. Kalau kita salah, udah kita jalan aja sambil kita mengulang kembali mungkin kalau perlu, kalau tidak ya kita langsung aja. Entoh kadang-kadang orang tidak begitu memperhatikan terhadap kesalahan. Nah, kemudian yang ketujuh ini ya. Coba sampaikan selingan humor ya, selingan humor. Humor di mana saja boleh. Tinggal kita lihat situasinya supaya ini tidak salah tempat, tapi humor itu penting. Ya, nanti suatu saat akan saya sampaikan mengenai tip-tipnya. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, kita harus ada kontak mata. Kita harus menatap. Kalau kita tidak kuat menatap audien, kita tidak kuat menatap hadirin, tataplah matanya, alisnya maksud saya, di atas matanya ini alisnya. Nah ini kita tatap semuanya. Kalau perlu mereka sambil kita menundukkan, sambil kita menganggukkan, mereka tatap sebagai bentuk kehormatan. Kemudian yang ke-9 adalah bicaranya kita pelan. Kita runtut, pelan, jelas dan tidak samar. Maka kita berbicara dengan pertanyaan dengan pelan ya. Dengan pelan, dengan penuh, tertata dengan rapi. Jangan sampai kita gugup atau kita terlalu cepat sehingga audien susah memahami apa yang kita katakan. Kemudian yang berikutnya, kalau perlu kita ajukan pertanyaan. Ya, kalau perlu kita ajukan pertanyaan kepada audien. Ini diantaranya 10 tips yang harus kita perhatikan menjadi MC. Lalu yang berikutnya,
Ini sebagai tambahannya. Apa yang harus kita lakukan dalam membawakan acara? Yang pertama, kita harus nampak senang berada di situ, ya. Jangan sampai kita ini nampak sedih, nampak murung, nampak tidak ceria, kemudian tidak fokus dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, kita harus percaya diri. Tadi sudah saya singgung di awal. Kita harus percaya diri. Kemudian yang berikutnya, ini sebagai tambahan bagi kita, dapatkan detail dan informasi tentang orang atau acara yang akan digelar nanti. Secara detail, misalnya ada acara penampilan, itu siapa yang tampil, lagunya apa, ciptaan siapa, kemudian yang mengiringi siapa. Ini kita harus paham, ya, misalnya. Kemudian lakukan persiapan, tapi jangan sampai nada bicara Anda itu membaca naskah. Kalau bisa jangan membaca naskah, walaupun Anda memegang naskah, ya. Itu dipelajari dulu, kemudian latihan di rumah. Nah, ketika ada acara, kalau bisa kita diupayakan jangan kelihatan sekali membaca. Kalaupun membaca sekali tempo kita harus menatap audien. Kemudian yang berikutnya, kita jangan terlalu serius, ya, santai aja. Ya, santai aja. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, ya, misalnya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan seterusnya. Kemudian jalin hubungan yang baik dengan hadirin. Kita komunikasi hubungan yang baik dengan hadirin, tidak ada masalah, ya. Kemudian kenalkan dengan baik siapa yang tampil, ya, dengan tampil itu. Kalau misalnya dia seorang bupati, dia seorang camat, dia seorang kepala desa, dikenalkan, ya, agar publik tahu, ya. Jangan sampai kita tidak tahu namanya siapa, gelarnya apa, kedudukannya apa. Kemudian yang terakhir, buatlah suasana hangat agar hadirin memberi perhatian kepada kita. Jadi suasananya penuh keakraban, kehangatan, dan seterusnya, sehingga kita ini bisa memenuhi dahaga spiritual, dahaga rohani dari para audien. Nah, ini tips yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Selamat mencoba, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian-bagian berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.